Ini selamat malam, selamat malam, pagi, siang, sore kepada 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 Kak Dini, Pak Julio dan juga Bang Adam. Eh, kami akan kami akan presentasikan hasil hasil dari game design development kami. Selanjutnya, kami kami mengambil nama kalau untuk game kami adalah Visual Memory for Kids dengan studio yang bernama Techno Game. Next, ya. Tim kami tim kami beranggota lima orang. Yang pertama adalah Jackie dengan SPM 213121 sebagai game programmer, di mana akan berfokus pada gameplay. Saya sendiri bila Veronica dengan NPM 193154 sebagai programmer juga yang akan berfokus pada UI. Leo dengan NPM 23114 fokus membuat aset 2D. Teguh dengan NPM 2311004 berfokus pada game designer, yaitu menentukan konsep game. Vincent dengan NPM 2131127 berfokus pada sound designer, yaitu yang akan menentukan lagu pada game. Seperti kita ketahui, visual memory menggambarkan hubungan antara pemrosesan, persepsi, dan pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan referensi saraf yang dihasilkan, di mana yang akan membantu anak-anak untuk ingatkan kembali hal-hal yang pernah mereka lihat, bisa dibilang dari bagian imajinasi. Permainan yang permainannya adalah bermain puzzle, memegang dan merasakan sandpaper letter, menulis huruf dengan jari tangan di atas pasir, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh. Terima kasih Julia. Baik Kakak, saya akan melanjutkan presentasinya. Kami akan menjelaskan secara overview game yang akan kita buat. Game yang akan kita buat yaitu dengan genre edukasi casual. Kita menggunakan sementara dengan platform Android. Kemudian market targetnya yaitu anak-anak umur 3 sampai 7 tahun. Next. Kemudian rules-nya yaitu analyze-nya yaitu mengenal huruf dan angka. Kemudian memorize-nya yaitu mengingat mana yang merupakan golongan huruf dan angka. Jadi nanti tinggal drag and drop ke keranjang berdasarkan golongan. Next. Ini adalah part 1-nya yaitu word and number. Jadi kita mempunyai 3 level. Ketika mencapai 10 poin nanti akan unlock level selanjutnya. Next. Ini adalah gamenya yaitu ada huruf dan angka. Next. Ini adalah gambaran contohnya yaitu misalkan ada angka di bawah dan ada huruf. Jadi ini kita nanti tinggal drag and drop ke keranjang masing-masing sesuai keranjang yang tertera. Next. Akan dilanjutkan oleh Vincent. Selamat malam, nama saya Vincent Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang part 2. Di sini tema kita adalah animals atau hewan-hewan. Next, tolong. Nah, di sini let's start the game. Di sini kita contohnya ada 3 eh, hewan sama tanaman. Nanti mereka anak-anaknya harus identifikasi mana yang hewan, mana yang tanaman. Eh, Next. Nah, di sini contoh di sini ada ular, ada gajah, ada bunga matahari. Jadi nanti anak-anaknya bisa identifikasi mana yang hewan, mana yang tanaman. Terus nanti kalau misalkan mereka masukkan yang bom, nah itu nanti pengurangan nilai contohnya. Oke, next. Part 3, uppercase and lowercase. Di sini bertema di huruf kapital dan huruf non-kapital. Next. Nah, di sini mereka sama lagi identifikasi lagi. Mereka identifikasi kali ini huruf-huruf kapital dan non-kapital. Next. Nah, di sini contohnya sama seperti yang tadi. Mereka masukkan ke keranjang uppercase dan keranjang yang lowercase. Terus di sini ada bom juga, bom seperti tadi mengurangi poin. Kemudian ada yang S juga itu power up. Jadi nanti ada power up ya, ada skill-skillnya. Itu bisa efek ke bagaimana mereka memainkan gamenya. Eh, Oke, next.
Untuk game ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Vincent. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai market research yang kami lakukan untuk game ini. Yang pertama ada beberapa game yang kami gunakan sebagai referensi. Yang pertama adalah Belajar Huruf bersama Marble. Game ini dipublish atau dibuat oleh Educa Studio. Ratingnya untuk saat ini sampai saat ini adalah 4,3 bintang dengan jumlah download sebesar 1 juta lebih. Kemudian ada game kedua, di mana game ini bernama Learning Numbers Kit Games. Publishernya itu adalah Illugon dengan rating 4,5 bintang dengan downloadan sebesar 100.000 lebih. Di sini gamenya kurang lebih sama seperti game yang kami buat, di mana dia akan menentukan urutan dari angka. Seperti yang dapat terlihat di sini ada 5, 8, 9. Maka akan ditentukan huruf angka sebelum 5 dan angka sebelum 8 dan 9. Kemudian ada game selanjutnya itu adalah Puzzle Kids Jigsaw Puzzle. Publishernya adalah RV Up Studio. Ratingnya sendiri adalah 4,0 bintang dengan jumlah downloadnya ada sebesar 10 juta download. Di sini pemain diminta untuk drag and drop seperti konsep game yang kami buat juga, di mana kami drag and drop angka dan binatang-binatang. Di sini dia lebih ke karakter, dia drag and drop karakter ke dalam puzzle-puzzle. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Leo. Oke, di sini saya akan membahas tentang game aset kita. Jadi yang pertama itu adalah keranjang, di mana pemain bisa drag and drop objek ke dalam keranjang ini, dan keranjang ini nanti akan dibedakan dengan teks. Terus ada angka dan huruf. Nah, ini adalah objek kita. Jadi pemain akan drag and drop angka dan hurufnya ke dalam keranjang. Terus ada dua jebakan, yaitu bomb dan freeze. Itu apabila pemain tidak sengaja drag and drop bom ke dalam keranjang, itu akan dikenakan sebuah sanksi di mana mereka akan kena minus 2 poin setiap satu bom. Dan apabila mereka tidak sengaja drag and drop ke dalam keranjang jebakan freeze, itu efeknya itu bakal nge-freeze gamenya, di dalam gamenya maksudnya, selama 5 detik. Nah, ini adalah jadwal pembuatan game kita. Dari idea, market research, market analysis, game design, development, kita akan mulai dari September. Dan target kita selesainya ide, market research dan analisis itu di September. Target game design sama developmentnya, game desainnya di Oktober, dan developmentnya ya semoga target tercapai di Desember. Dan semoga bisa keluar hasil di akhir Desember, yaitu prototipe kita yang pertama di Android. Segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih.